Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan nomor 2 dari soal perulangan 2, ya, mana nomor 2 itu bola program menginput huruf, lalu program meminta input pilihan. Pilihan pertama itu segitiga mengarah ke atas, segitiga pilihan kedua itu segitiga mengarah ke bawah, lalu ketiga itu untuk belah ketupat. Ini contohnya. Yang pertama itu segitiga biasa, tapi dalam outputnya ini dia itu huruf, di mana ketika kita masukkan huruf P, dia akan mengoutput sampai huruf P. Oke, di sini saya langsung buat programnya aja, karena biar tidak menghemat waktunya juga, biar nggak kepanjangan waktunya. Oke, di sini saya jelaskan dulu. Pertama kita input IOStream untuk menginput cout in, biar untuk di library IOStream. Terus kita menggunakan using namespace std untuk biar kita ketika kita menginput in cout, maka kita tidak menggunakan std lagi terlebih lagi, karena ketika kita tidak menggunakan ini maka kita harus menggunakan std saat menggunakan in atau cout. Oke, it means untuk tempat utama program, lalu blok awal program kita merekaskan variabel terlebih dahulu, integer fill. Nah, karena fill itu kan diisi dengan 1, 2, 3. Maka itu integer, lalu i-nya juga integer, j-nya juga integer. Lalu char. Nah, ini karena ini huruf, karena kita harus menggunakan char. Karena kalau kita string itu kan banyak huruf. Sedangkan kita harus satu huruf saja. Jadi kita menggunakan char. Yang mana carnya? Itu n, lalu k. Nah, k ini kita deklarasikan dulu. K itu diisi dengan a. Nanti untuk nomor si pil kedua menggunakan K. Lalu L. Nah, pertama kita mengeluarkan dulu masukkan huruf. Kita cout masukkan huruf. Cout untuk menampilkan masukkan huruf di layar seperti ini. Lalu in, ketika kita menggunakan masukkan huruf misalnya P, nah dia akan disimpan ke dalam variabel n, di mana si n dari char. Oke, lalu kita menampilkan satu itu segitiga mengarah ke atas, kedua segitiga mengarah ke bawah, tiga belah ke tempat, lalu lalu tampilkan masukkan pilihan, di mana itu 1 sampai 3. Nah, seperti ini si out untuk tampilkan. Lalu ketika terakhir masukkan pilihan, dia akan masuk ke dalam fill, di mana ketika kita menekan 1 atau 2 atau 3, dia akan masukkan dalam fill, variabel fill. Oke, untuk agar kita memilih satu, kita akan menggunakan if. Jika if itu pilihan sama dengan 1, nah maka dia akan masuk ke proses seperti ini. Di mana dia akan mencetak dulu for. Ini for char ini fungsinya itu kita akan mengulangi sampai berapa huruf. Ini kan dia suruh ketika kita mengoutput huruf, dia akan semakin berapa banyak huruf itu. Misalnya dia D. Nah, itu kan A, B, C, D. Artinya empat baris atau empat inilah, empat panjangnya, besarnya 4. Oke. Pertama itu char. Oke. Karena itu tadi integer, kita buat itu char. Di mana char i-nya itu A. Kenapa saya A? Karena mulai dari ini A, variabel ini apa angkanya. Nah, ini menggunakan tanda petik 1 karena ini nih uh, kita menampilkan angka huruf, bukan angka atau uh, string lah kita ini ya, string. Oke, titik koma. Nah, lalu apakah i? Kan i tadi kan diisi dengan a. Apakah a lebih besar lebih kecil sama dengan n? Nah, n-nya tadi kan sudah kita masukkan, misalnya p. Nah, dia akan ngecek apakah a itu kurang dari p. Nah, kan dari program kan dia tahu kan apakah lebih besar A atau P. Nah, ini fungsi char tadi. Char I artinya kita kan mengubah terlebih dahulu ketika A-nya itu kalau misalnya di dalam apa itu namanya ASCII. Nah, ASCII itu A itu kan sama dengan 97. Sedangkan kalau P itu ya tinggal kita tambahkan. Nah, ini 97, B-nya 98, 99, 100 dan sampai seterusnya. Artinya dia kan menghitung A itu 97. Apakah 97 lebih besar lebih kecil sama dengan N?
Yang mana N tadi P97, P-nya berapa? Anggaplah 100-an lah ya. Otomatis lebih besar lah N kan. Artinya memenuhi syarat, dia akan mencetak melakukan perulangan di dalam for char J. Char J sama dengan 0. Nah, di sini fungsi ini untuk kita mencetak spasi di sini. Karena kita menggunakan segitiga piramid, dia itu akan mencetakkan dengan cara J sama dengan 0. Karena mulai dari 0 spasi, dia akan ngecek apakah J itu lebih kecil sama dengan N dikurang I. Nah, karena dilihat spasinya semakin dia bawah, dia akan semakin berkurang. Artinya dia berkurang menurut si I-nya, artinya N dikurang I. Nah, jika memenuhi syarat, dia akan mencetak spasi. Lalu dia akan mengecek lagi, lalu J++, lalu mengecek lagi apakah kita memenuhi syarat, dia akan mencetak spasi lagi sampai ke bawah, dia tidak memenuhi lagi. Jika tidak memenuhi lagi, dia akan pindah ke dalam for, yaitu untuk menampilkan si hurufnya ini. Nah, pertama char J. Kita gunakan J lagi. Yang mana kita inisialisasikan J itu sama dengan A. Yang mana J itu 97. Kan asli A itu kan 97. Nah, dia akan ngecek apakah 97 atau J-nya ini lebih kecil sama dengan I. Sedangkan I-nya tadi berapa? I-nya tadi 1 kan. Nah, apakah dia lebih kecil 1? Artinya walaupun dia 97 lebih kecil sama dengan 97, artinya masih ada sama dengannya kan. Artinya dia akan mencetak I. I-nya tadi berapa? I-nya tadi apa? A kan, sudah diisi dengan A. Si angkanya A. Dia akan mencetak si A. Lalu lalu I plus, lalu J plus plus. Di mana J-nya tadi berapa? 97 ditambah 1. Artinya 98. Apakah 98 lebih kecil dari 97? Dia nggak memenuhi kan? Dia akan mencetak spasi atau enter. Enter lalu akan melakukan perulangan lagi dan seterusnya sampai N. Sampai si I-nya tidak memenuhi lagi dengan N. Oke, itu mencari kita coba. Oke, kita coba ya. Misalnya kita tadi masukkan huruf yang E lah ya. Segitiga arah ke atas. Bentar, error. Misalnya E1. Oke, ini kenapa error ya? Nah, bentar ya. Saya tahu masalah tadi tidak muncul itu gara-gara karena kita inisialisasikan huruf kecil. Karena ini tadi huruf besar, ini kan besar kan. Kalau misalnya dia kecil, dia akan sama. Misalnya E kecil kan. Artinya dia akan melakukan perulangan 197 A B C D E. Artinya sampai 5 kali dia. 97, kita coba satu. Sampai 5 kali ya, 1 2 3 4 5. Nah, kenapa tadi saya error tadi? Karena saya itu menggunakan huruf besar. Karena di sini program saya itu menggunakan huruf kecil, jadi saya inputkan huruf kecil. Oke, benar kan? Bentuknya. Oke, lanjut ke si pilihan 2. Pilihan 2 tadi itu disuruh sama seperti tadi, tapi dia bedanya dia terbalik gitu. A-nya lebih banyak, terus si yang kita tekan, kita masukkan huruf itu dia akan cuma satu outputnya. Oke. Jangan lupa kita else if itu sama dengan 2. Artinya ketika pilihan sama dengan 2, dia akan segitiga mengarah ke bawah. Pertama kita akan menentukan terlebih dahulu karena terbalik kan. Jadi dia semakin besar, artinya semakin besar ke kecil. Artinya dia akan melakukan char I sama dengan N, lalu I. Nah, ini yang penting. I-nya harus lebih besar sampai dengan A. A-nya tadi kan 1, sedangkan N-nya tadi berapa tadi? Misalnya andai kata si E-nya tadi kan 5. Artinya apakah 5 itu lebih besar dari, apakah 97, pokoknya 5 lah kita anggap. 5 itu lebih besar dari 1. Jika iya, dia akan mencetak si spasinya. Nah, spasinya ini dia semakin dikit,
semakin bawah semakin banyak. Nah, itulah fungsi yang si tadi itu. Apa J sama dengan nol, apakah nol itu kurang dari N? N-nya tadi berapa? 5. 5 dikurang dengan si I. I-nya tadi berapa? 5 juga. 5 kurang 5 berapa? Nol. Nah, apakah J kurang dari nol? Jika kurang dari nol, maka dia akan cetak 0, 1. Terus apakah J 1? Apakah 1 itu lebih kecil sama dengan N-nya tadi berapa? N-nya 5 kan? Dikurang 5. Dia memenuhi syarat, nggak memenuhi syarat kan? Karena satu itu salah, satu kecil dari sama dengan n, artinya satu lebih besar daripada nol gitu. Maka dia akan masukkan dalam for yang kedua. Yang for dua ini dia akan mencetak si hurufnya. Nah, J-nya sama dengan A, artinya J itu sama dengan satu. Apakah satu itu kurang dari I? I-nya tadi berapa? 5. Dia akan mengecek terlebih dahulu I-nya 5. Maka di sini banyak A-nya karena dia akan mengecek A sebanyak N tadi gitu. Dia akan mengeluarkan K. K-nya tadi itu mana K-nya? K-nya tadi A. Nah, kenapa saya gunakan K sama A? Karena jika tidak dia akan menampilkan P terlebih dahulu. Maka saya mau dia awalnya A. Jadi saya awalkan dulu K1 itu A. Jadi K1 A. Lalu pas kita out enter, pas dia memunculkan A semuanya, dia jika sudah tidak memenuhi lagi, dia akan ke enter atau ke bawah, lalu dia akan menambahkan K++, artinya ketika A-nya nggak lagi jadi A, tapi jadi B gitu. Oke, kita coba ya. Dari kata si E lagi, tetap E. E sama dengan kepilih 2. Nah, dia benar kan? A, B, C, D. Nah, hanya ada 5, B-nya ada 4, C-nya ada 3, D-nya 2, E-nya 1. Benar. Oke, lanjut ke as if. Nah, di sini contohnya enggak apa? Enggak apa sih? Enggak, kayaknya salah ya, keliru ya kakaknya. Nah, kita coba cari dulu as if til sama dengan 3 karena pilihan ketiga. Nah, di sini sama aja, bedanya itu kita ambil aja ini if-nya di atas sama persis. Ya, sama persis, tinggal copy paste aja. Kita copy paste. Kan karena kita sudah mencari yang ini, nah, kita tinggal copy aja dari sini tadi untuk mencarinya. Copy. Lalu si yang kanan, yang kedua tadi kan berlawanan arah. Nah, ketika ini sama ini digabung, itu kan sudah menjadi belah ketupat kan. Nah, maka dari itu tinggal copy paste aja. Jadi, udah sih copy paste aja. Jadi, benar programnya. Tinggal gabungkan aja sih. Gabungkannya pas for sama for. Jadi, for-nya ada dua. Sedangkan ini kan for-nya satu di dalam if-nya. Kalau di sini artinya ada dua for, artinya di atas. Yang atas ini untuk mencetak bagian atas, lalu yang bawah ini untuk mencetak bagian bawah. Oke, kita coba ya. Kalau saya ada kata E, kita tiga. Mana? Tiga, berapa tupat? Nah, dia benar kan? E-nya. Nah, E-nya nggak double tuh karena biasanya kan kalau misalnya ini gabung, misalnya ini digabung ini pasti double kan angkanya. Nah, itu biar nggak double ya ininya kurang dari sama dengan bukan kurang sama ini kan kecil lebih kecil sama dengan n kan, sedangkan ini lebih kecil aja nggak ada sama dengan biar nggak terdouble di bawahnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.